Halo, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review HG Gundam Vidar dari Bandai. Nah, ini dia si HG Gundam Vidar setelah selesai dirakit. Dan jadinya menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih ini keren banget. Dengan harga di bawah 200 ribuan, kalian bisa dapat kualitas yang maksimal dan desain yang unik dan keren banget, ajib banget. Diambil dari seri Iron Blood Orphan season kedua yang dipiloti oleh si Mr. Vidar atau Gaileo Badwin. Dan kita langsung aja ke reviewnya. Ini dia box art dari si HG Gundam Vidarnya yang menurut gue ini cukup badass ya. Ini si Vidarnya nih kayak gini, warna biru dan hitam kayak gini. Kemudian ini si Galileonya, kemudian ini tulisan Bandai-nya warna biru di sini. Udah baru ya. Dan ini tulisan atau logonya si Iron Blood Orphan-nya. Di sini tulisan Gundam Vidar yang kecil, kemudian di sini HG Gundam Iron Blood Orphan-nya. Nah, langsung aja kita lihat pinggirnya seperti apa. Dan di sini ada rear view dan front view-nya, kemudian action pose-nya, kemudian di sini gimmick senjatanya nih. Ada beberapa senjata di sini. Kemudian di sampingnya ini cuman ada gambar Vidar kayak gini sama seperti box art depannya. Di sampingnya sini ini ternyata itu bisa di customize ya dengan beberapa HG yang sama di Iron Blood Orphan-nya, senjatanya dan sebagainya. Ini cukup menarik sih kalau misalkan menurut gua. Dan di sini sampingnya sama persis kayak samping yang lainnya. Nah, kita dapat apa aja nih? Yang pertama nih, ini cuman satu runner di sini. Kemudian di sini juga cuman ada, cuman sedikit ya runnernya. Dan ini langsung manual booknya. Yang ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ya. Dan ini cukup keren sih kalau misalkan menurut gua nih. Dan ini dia action pose-nya seperti ini. Dan nanti kakinya bisa seperti ini, dapat pistolnya seperti itu, rifle-nya. Kemudian ini dapat senjata kecil, dapat pistolnya kecil juga ya, keren juga nih. Nah, ini dia runnernya cuman ada 4 doang. Dan ini cara perakitannya itu sama persis dengan si HG Iron Blood Orphan yang lainnya nih, kayak si Gundam Barbatos dan sebagainya. Dan sampai sini aja sudah langsung bisa jadi body dan tangannya. Dan sudah jadi cuman 2 halaman. Ini kemudian kakinya nih, kaki kiri dan kaki kanannya. Simple banget sih ini cara perakitannya. Memang seri IBO ini terkenal dengan kesimpulan cara perakitannya. Dan gua sih sangat enjoy kalau misalkan ngerakit si Gundam IBO ini. Ini senjatanya dan backpacknya. Wah, ini cukup keren sih. Simple dan keren dan senjatanya banyak nih. Ini keren abis sih. Ini dia runner A-nya itu berwarna abu-abu untuk inner frame-nya ya, kaki dan bodinya. Dan ini untuk armor-armornya di runner B-nya. Kemudian ini dia ada runner C-nya, kemudian PC-nya. Cuman itu doang sih runnernya. Dan selebihnya adalah stikernya yang seperti ini. Di proses perakitannya nggak ada masalah sama sekali. Proses perakitannya lumayan cepat dan nggak butuh waktu yang lama. Dan kualitas plastiknya nomor wahid. Keren banget sih kualitas plastiknya. Snafitnya itu gampang banget. Dan selama perakitan gua enjoy banget ngerakit si Gundam Vidar ini. Dan gua rekomendasiin buat kalian kalau misalkan pemula, ini adalah salah satu kit yang gua rekomendasiin buat kalian. Kita lihat detailing dari si HG Gundam Vidar ini. Dan di bagian kepalanya sebenarnya mukanya itu banyak banget detailingnya, panel lainnya. Cuman karena dia warna hitam jadi nggak terlalu kelihatan kalau misalkan dari jauh. Coba kalau misalkan dari dekat dia kelihatan banget. Nah, untuk di bagian belakangnya ini ada lubangnya sedikit ya. Dan di bagian warna birunya itu detailing banget sih. Panel lainnya banyak banget. Apalagi bagian dadanya seperti ini sih, di panel lain di marker di keren banget.
Kemudian kita lihat di bagian sampingnya ini kita itu ada stiker di situ, stiker warna abu-abu. Jadi stikernya lumayan gede ya, nggak cuma di situ doang. Di bagian sini juga ini adalah stikernya nih, gede banget sih. Tapi kalau kalian misalkan masangnya rapi sih keren sih jadinya. Jadi ini bukan bagian part ya. Nah di bagian tangannya itu warna biru, kelihatan si nubmaknya ya di lengan atas ya. Kemudian di sim line yang parah juga di sini di bagian race ya, kiri kanannya itu parah sih. Kemudian untuk bagian kaki sih untuk nubak dan sim line-nya sih nggak kelihatan sama sekali. Dan itu cukup bagus. Bagian belakangnya juga nggak kelihatan sim line-nya dan keren banget detailingnya sih. Untuk IBO sih keren-keren sih detailingnya. Dan yang paling parah itu di sim line-nya itu adalah di bagian backpack ya. Di bagian backpacknya itu sama sekali nggak nyatu ya. Udah berkali-kali gue cobain nyatuin kayak gini dan si nubaknya juga kelihatan banget di situ. Dan di bagian backpack warna merahnya itu dia itu adalah stiker ya. Jadi untuk detailingnya sih cukup keren, cuman untuk nebak dan sim lainnya itu lumayan mengecewakan sih kalau menurut gua. Dan untuk masalah desainnya ini keren banget. Salah satu yang desain paling keren dibandingkan dengan si Barbatos Lupus ya. Jadi setelah Barbatos Lupus, gue lebih suka desain si Gundam Vidar nih dari keseluruhan si seri IBO. Dengan warna hitam dan warna biru kayak gini, dia beda aja gitu dari Gundam-Gundam yang lainnya. Dan terutama masalah desainnya itu beda banget. Mungkin ada satu yang sedikit menyerupai, itu adalah si Grimgerde ya, musuh dari si Galileo Baduin ya. Tapi ya itu adalah menurut gua. Coba kalau misalkan menurut kalian ini sekeren apa sih si Gundam Vidar ini? Dan kalian setuju gak kalau misalkan menurut gua nih ini salah satu yang paling keren di Gundam IBO, si Gundam Vidar ini. Kalau ada MG-nya gua pasti beli nih, pasti beli kalau ini. Next kita lihat tingginya, ternyata tingginya itu sekitaran 13 cm ya. Ya 13 cm-an. Jadi lumayan tinggi untuk ukuran si HG ya, yang rata-rata kan 12 cm-an. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si Gundam Barbatos yang normal, itu dia sedikit lebih tinggi tapi nggak signifikan sih, hanya sedikit aja. Tapi lebih keren ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan si Gundam Barbatos Lupus Rex, dia itu setinggian ternyata ya, setinggian lah. Tapi si Lupus Rex terlihat lebih gede ya. Cuman gue lebih sukaan si Vidar, proporsional badannya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si MG Gundam Barbatos, pasti dia lebih pendek. Tapi gue sih nunggu banget kalau misalkan nanti bakalan dibikin MG-nya, kalau dibikin. Kita lihat joinnya gimana, dan ternyata joinnya itu seret banget. Memang kualitas Bandai itu keren ya. Dan dia itu kokoh banget. Walaupun kakinya itu pisau, dia bisa berdiri dengan sekali taruh kayak gitu tanpa stand base. Kemudian kita lihat artikulasinya, ke atasnya seperti ini, ke bawah jauh ya. Dan bisa diputar. Kepalanya sih keren sih, artikulasi kepalanya. Kemudian tangannya bisa diputar seperti ini 360 derajat. Ini bagian shoulder padnya nih bisa digerakin keluar ke dalam seperti ini. Kemudian bisa ke atas jauh banget seperti ini shoulder padnya. Kemudian tangannya, rengkangannya juga jauh banget di sini. Putarannya bisa diputar di sini nih. Oke, dan tekukannya. Nah, dia 90 derajat lebih sedikit. Kemudian tangannya bisa diputar seperti biasa. Oke, kita ke pinggangnya, depan belakangnya jauh. Bisa diputar 360 derajat, sudah pasti. Karena rata-rata dari Gundam IBO itu bisa diputar. Nah, pinggangnya ramping banget, jadi nggak ada yang ngalangin ya.
Kemudian nah ini waist depannya bisa digerakin, sampingnya bisa gerakin ke depan, ke belakang, dan ke samping juga seperti ini. Kakinya bisa split dan diputar juga. Kemudian ke depan jauh, tekukan kakinya ya, tekukan kakinya cuma 90 derajat karena dia itu nggak ball joint ya, ball joint. Oh ternyata bisa nih ya, bisa dia double joint. Kemudian kakinya ke depan ke belakang seperti ini, ke samping iya seperti ini. Nah ini bisa dibuka nih jadi pisau, ini juga bisa ke bawah jadi pisau gitu. Kemudian backpacknya ini dia ball joint, jadi bisa gerakin seperti ini. Nah ini ball joint, jadi bisa digerakin depan ke belakang, diputer-puter semaunya lah. Seperti ini. Dan artikulasinya ini keren banget, ajib banget artikulasinya. Aksesoris pertama yang kita dapat adalah tangan yang mengepal untuk megang senjatanya, tapi ini agak bengkok seperti ini. Jadi nanti untuk kepentingan dia megang si kayak hanggarnya itu. Nah ini kemudian kita juga dapat rifle-nya yang kayak gini. Simple tapi lumayan keren dah. Itu pakai stiker lagi di bagian kekerannya. Kita pasangnya cuman seperti ini doang. Oke, kemudian kita dapat kayak pedang hanggarnya kayak gini. Nah, ini bisa ditempelin di race-nya. Dan ceritanya kalau misalkan dari situ dia bisa ngeluarin pedangnya nih. Jadi pedang yang kayak hanggar. Dan kita dapat satu nih, satu doang. Nah, ini dia nih. Ini jadi keren kayak gini nih. Nah, kemudian kita dapat dua pistol seperti ini, handgun yang lumayan keren. Kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Gundam Vidar ini ada minusnya sedikit. Jadi minusnya itu di bagian simline dan nubaknya yang kelihatan banget. Terutama di bagian waistnya tuh, waist sampingnya tuh yang gede banget kayak gitu, itu kelihatan banget sih si simline-nya. Dan di bagian backpacknya itu kelihatan banget dan itu nggak nempel dengan sempurna. Jadi si agak mengganggu mata sedikit. Dan kemudian untuk nubaknya di bagian warna hitam dan bagian warna biru itu agak susah untuk dihilangkan. Nah, tapi kualitas plastiknya keren banget. Cara proses perakitannya juga ini sangat menyenangkan, gampang banget untuk dirakit. Dan desainnya itu yang keren banget. Dan ini adalah salah satu desain terkeren di Gundam IBO atau Gundam Iron Blood Orphan. Dan menurut gua ini adalah salah satu kit yang wajib kalian beli, dan gua rekomendasiin banget untuk kalian karena harganya itu masih murah, di bawah 200 ribuan, dan kalian dapat kualitas yang terbaik. Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.